Email itu muncul tepat saat aku menyelesaikan dokumen penutupan untuk akuisisi perusahaan bioteknologi. Saat itu tanggal 22 Desember, dan cakrawala Los Angeles berkilauan di bawah sinar matahari musim dingin yang pucat di luar jendela kantorku. Sienna, sayang, tentang Natal tahun ini dengan kakakmu, Noah, yang membawa tunangan barunya. Dia seorang produser film, kau tahu. Kami pikir mungkin lebih baik jika kau melewatkannya kali ini. Kau mengerti, kan? Dengan cinta, Bu. Aku menatap pesan itu, lalu tertawa pelan. Tegang, kering, pasrah. 12 tahun dan tidak pernah ada yang berubah. Bahkan setelah semua yang telah kubangun, aku masih bagian aneh dari keluarga yang tidak cocok. Yang tidak diketahui ibu adalah bahwa konsultan lepas yang mereka abaikan sekarang adalah Sienna Brooks, CEO Crestpoint Advisors. Perusahaan itu diam-diam membentuk kesepakatan bernilai miliaran dolar di seluruh Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Asistenku, Kelly, berdengung melalui intercom. Dewan dari Avionics Gen sedang menunggu panggilan video. Terima kasih, Kelly, kataku sambil merapikan lengan jas hitamku yang rapi. Keluargaku masih percaya aku membeli baju-bajuku di Raobral. Kubiarkan saja mereka berpikir begitu. 12 tahun yang lalu, aku keluar dengan marah dari rumah peternakan kami di Sacramento setelah menolak posisi eksekutif junior di Brooks & Sons Capital. Kau membuat kesalahan besar. Ayahku menggelegar. Kau pikir kau lebih pintar dari kami semua. Noah, bersandar di kursinya, melipat tangan, menyeringai. Biarkan dia mencoba. Dia akan kembali. Aku tak pernah kembali. Aku datang ke Los Angeles hanya dengan laptop tua dan sebuah ide. Dari nol, aku membangun Crestpoint menjadi kekuatan yang bahkan hanya sedikit orang tahu keberadaannya. Sekarang, Crestpoint diam-diam memegang saham di setengah perusahaan yang ditangani perusahaan keluargaku. Sebuah ketukan membuyarkan lamunanku. Nona Brooks. Charlie masuk sambil membawa map yang ramping. Ini kontrak dari Brooks & Sons Capital. Mereka siap untuk ditandatangani. Aku tersenyum. Jadi, ternyata mereka memang datang mengetuk. Aku mengambil pena, berhenti sejenak, lalu meletakkannya. Sebenarnya, Kelly, batalkan saja. Selamat Natal. Kata-kata itu terasa lebih manis daripada sampanye. Brooks & Sons Capital, kerajaan ayahku, sangat menginginkan aliansi dengan Crestpoint. Mereka masih belum tahu firma itu milik putri yang mereka tinggalkan. Ponselku bergetar dengan email baru. Noah, Tiana, ibu bercerita tentang Natal. Jangan terlalu dipikirkan. Kau tahu bagaimana dia. Lagi pula, karir Jasmine sangat terbuka untuk umum. Hanya saja lebih mudah begini. Mungkin setelah kau mapan, semuanya bisa kembali normal. Setelah aku mapan, aku menggema dalam hati, menatap kesepakatan bernilai 7 digit yang tertumpuk di map di mejaku. Kemitraan ini akan membuka operasi internasional Brooks & Sons, sebuah jalur penyelamat yang sangat mereka butuhkan. Aku melihat laporan bagaimana ayahku membual kepada para investor tentang kesepakatan ini. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal, tanda tanganku. Charlie kembali, memegang iPad. Ayahmu sedang di Zoom. Dia ingin mengonfirmasi upacara kontrak besok. Aku mengangguk dan mengetuk layar untuk terhubung. Sienna Brooks berbicara. Kataku, suaraku tenang dan profesional. Dalam bisnis, aku selalu menggunakan nama gadis ibuku agar tidak terlihat. Hei, semuanya. Ayahku menggelegar. Nadanya terlalu riang. Kontras tajam dengan pria yang pernah menyatakan startupku membuang-buang waktu dan bakat. Hanya memeriksa. Kita semua siap untuk besok, kan? Kesepakatan ini berarti segalanya untuk masa depan kita. Aku memikirkan makan malam Natal yang tidak kuundang, email-email Noah yang sombong, tahun-tahun yang dihabiskan tanpa terlihat di keluargaku sendiri. Sebenarnya, Tuan Brooks, kataku dengan tenang. Aku telah meninjau persyaratannya. Aku punya beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran? Suaranya tercekat. Tapi semuanya disetujui. Segalanya berubah, jawabku dengan tenang. Kita harus membahasnya secara langsung. Bawa seluruh keluarga ke upacara itu. Brooks & Sons adalah perusahaan keluarga, kan? Tentu saja, dia tergagap. Istriku, Noah Jasmine.
Semua anak-anakmu, Tuan Brooks, kataku, nadaku setajam kaca. Hening sejenak, lalu hening, yah, Sienna tidak benar-benar terlibat. Semua anakmu, ulangku. Dia menghela napas. Mengerti. Bagus, kataku, lalu mengakhiri panggilan. Besok akan menjadi hari perhitungan. Begitu layar Zoom menghilang, aku bersandar di kursiku, menatap cakrawala Los Angeles yang berkilauan. Besok, keluargaku akan berbaris menuju kantor pusat Crest Point, berharap bertemu dengan seorang CEO yang berpengaruh namun anonim. Sebaliknya, mereka akan berhadapan langsung dengan putri yang mereka pecat dan abaikan. Charlie muncul di ambang pintu lagi. Haruskah aku menyiapkan ruang konferensi eksekutif untuk besok? Aku mengangguk, menggerakkan jariku di sepanjang kontrak yang timbul. Ya, dan Charlie, pastikan para fotografer siap. Aku ingin setiap reaksi terekam. Malam itu, aku begadang. Menyempurnakan setiap detail. Ini bukan sekadar penandatanganan kontrak. Ini adalah momen di mana segalanya berubah. Keluargaku selalu peduli dengan penampilan, tetapi hari ini mereka akan melihat seperti apa kekuatan yang sesungguhnya. Dan Natal, rasanya tak akan pernah sama lagi. Pukul 6, aku sudah berada di kantorku. Ruang konferensi di lantai 52 berkilauan. Anggrek putih segar berjajar di atas meja kayu kenari yang dipoles. Jendela dari lantai hingga langit-langit membingkai cakrawala Los Angeles, berkilau keemasan di bawah cahaya fajar. Charlie masuk, setenang biasanya. Keluargamu di sini. Haruskah kuajak mereka naik? Kuperiksa bayanganku di kaca. Hilang sudah sweater lembut dan sepatu flat santai yang mereka ingat. Hari ini, aku mengenakan setelan jas Armani warna arang yang dirancang khusus, sepatu hak tinggi Louis Vuitton yang tajam, dan jam tangan Cartier antik milik nenekku. Hadiah terakhir dari wanita yang selalu percaya padaku. Biarkan mereka menunggu, kataku sambil membetulkan jaketku. Aku akan masuk. 20 menit kemudian, aku berdiri di lift pribadiku, memperhatikan angka-angka naik. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari ibuku. Tiana, di mana kau? Ayahmu bilang rapat ini penting. Jangan mempermalukan kami. Aku tersenyum dan menyelipkan ponselku ke saku. Melalui dinding kaca ruang konferensi, aku bisa melihat mereka. Ayah mondar-mandir. Ibu membetulkan dasi Noah. Jasmine berlatih tersenyum dan sang senator yang sudah bosan membolak-balik kontrak. Aku mengangguk pada Kelly. Ia membukakan pintu. Hadirin sekalian, ia mengumumkan Nona Sienna Brooks, CEO Crest Point Advisors. Ruangan itu hening. Ketegangan listrik berdengung. Saat aku melangkah masuk, tumitku berdenting tajam di lantai marmer. Gelas sampahnya ibuku terlepas dari jemarinya, pecah di meja. Wajah ayahku memucat, amarah berubah menjadi syok. Tapi diamnya Noahlah yang akan kuingat. Kesombongan itu lenyap. Selamat pagi semuanya, kataku, sambil duduk di kursi di ujung meja. Bisa kita mulai? Ini konyol, ayahku bergumam samar. Anda konsultan lepas. Benarkah? Aku mengangkat map hitam. Karena dokumen-dokumen ini menyatakan bahwa akulah CEO perusahaan yang selama ini Anda incar, Crest Point Advisors. Senator itu mencondongkan tubuh ke depan, tiba-tiba waspada. Maaf, katanya, mengerutkan kening. Ada apa? Aku menoleh ke Jasmine dengan senyum sopan. Oh, aku seharusnya diperkenalkan saat makan malam Natal. Aneh, aku tidak diundang. Ada urusan dengan penampilan. Ibuku membuka mulut. Tiana, sayang, ini salah paham. Benarkah? Potongku dengan suara dingin. Aku mengetuk sebuah tombol. Layar menyala. Mari kita tinjau. Jika kau siap melihat bagaimana reaksi keluargaku ketika kebenaran muncul di layar itu, pastikan untuk berlangganan agar kau tidak ketinggalan bab selanjutnya dari ceritaku. Ini pesanmu. Bu, menyuruhku melewatkan Natal. Ini Noah yang mengklaim karierku hanyalah keberuntungan. Dan di sini aku mengetuk layar lagi. Apakah ayah memohon kesepakatan ini? Sama sekali tidak menyadari dia sedang bernegosiasi dengan putrinya sendiri. Ruangan itu hening. Charlie bergerak diam-diam di antara kursi, meletakkan salinan kontrak baru di depan setiap tamu. Ayah membolak-balik halaman,
Kepanikannya merayap masuk. Ini bukan istilah yang sama. Mereka berbeda. Aku sudah mengonfirmasi, kataku. Aku sudah merevisi. Aku punya waktu 12 tahun untuk memutuskan bagaimana aku ingin hari ini berlangsung. Jasmine mencondongkan tubuh ke depan. Kau tidak bisa melakukan ini. Brooks and Sons punya rencana, investor, dan ekspansi. Seperti rencana yang kubuat saat aku meluncurkan perusahaanku sendiri. Aku menyela sambil belajar bicara. Ketika aku diberhentikan di setiap jamuan makan malam liburan, itu berbeda, bisik ibuku. Kami melindungimu dari kegagalan. Tidak, kataku sambil berdiri. Kau tidak melindungiku. Kau melindungi status sosialmu. Aku menunjuk ke cakrawala kota, yang bersinar terang di balik kaca. Selamat. Hari ini, dunia akan tahu siapa sebenarnya keluarga Brooks. Aku berdiri lebih tegak, membetulkan manset blazerku. Kemitraan ini batal, kataku. Tenang dan final. Crestpoint akan mengakuisisi Avionics Gen secara langsung. Dan ketika ayah menyadari bahwa ia menghalangi Brooks and Sons dari pasar Eropa, ayahku terduduk lemas di kursinya. Kebenaran akhirnya terungkap. Tanpa kemitraan Crestpoint, tanpa modal untuk ekspansi, Brooks and Sons akan tetap menjadi perusahaan regional yang memudar, hanya ditopang oleh penampilan. Kau tidak bisa melakukan ini, gumamnya. Kita keluarga. Aku berhenti di ambang pintu, lalu perlahan berbalik. Keluarga? Lucu. Kemarin, ibu bilang aku tidak cukup sukses untuk menjadi keluarga. Aku memiringkan kepala, berpikir. Aku bertanya-tanya, apakah akhirnya aku akan diundang makan malam Natal? Dan dengan itu, aku pergi. Keheningan menyelimutiku. Melalui kaca, aku melihat sekilas ibuku menyeka air mata. Ayah menatap kontrak-kontrak yang robek, dan Noah, yang biasanya begitu percaya diri, duduk ternganga. Charlie terduduk di sampingku. Itu sangat menegangkan. Kau baik-baik saja? Aku melirik ponselku. Pesan lain berkedip dari ibu. Sienna, tolong datang untuk Natal. Kita harus memperbaikinya. Aku tersenyum tipis. Batalkan makan malam Natal, kataku. Aku punya rencana yang lebih baik. Aku tidak menjawab. Crestpoint menyelesaikan akuisisi Avionics Gen sementara saham Brooks dan Sons mulai merosot perlahan dan menyakitkan. Berita utama bisnis tidak ramah. Brooks dan Sons terhuyung-huyung akibat merger yang gagal. Perusahaan yang dikelola keluarga kehilangan pijakan. Crestpoint memimpin ekspansi rantai pasokan AI baru. Seminggu kemudian, aku duduk di kantorku meninjau proposal akuisisi baru ketika Charlie muncul lagi. Kakakmu di sini, katanya lembut. Ketiga kalinya minggu ini, tapi dia sendirian. Aku membuka layar keamanan. Noah berdiri di lobi, bahunya terkulai. Kali ini, dia tidak memamerkan senyum manisnya yang biasa. Dasinya terurai longgar. Matanya tampak memar karena kelelahan. Ada yang berbeda. Dia tampak kalah. Suruh dia ke atas, kataku pada Charlie setelah jeda. Noah melangkah perlahan ke kantorku, mengamati ruang yang tak pernah ia bayangkan akan dikuasai adik perempuannya. Cakrawala panorama di belakangku, seni modern di dinding, otoritas yang tenang terjalin dalam setiap detail. Kantor yang bagus, gumamnya, suaranya rendah, lebih besar daripada milikku di Brooks and Sons, meskipun kurasa itu tak berarti apa-apa lagi. Apa yang kau inginkan, Noah? Tanyaku. Dia menjatuhkan diri ke kursi di hadapanku. Untuk sekali ini, dia tidak berusaha membuatku terkesan. Jasmine membatalkan pertunangan. Aku mengangkat alis. Benarkah? Pasangan berkuasa yang sempurna tak sanggup menghadapi beberapa berita utama. Katanya dia tak bisa terikat pada kapal yang tenggelam. Dia tertawa getir. Berkata, aku tak lagi cocok dengan citranya. Ironi itu terasa berat di antara kami. Ayah minum lagi, lanjutnya pelan. Dewan direksi ketakutan. Ibu tak boleh menunjukkan wajahnya di country club. Semuanya berantakan. Karena aku, tanyaku, suaraku datar. Tidak, akunya sambil menggelengkan kepala. Karena kita membangun segalanya berdasarkan penampilan, sama seperti hubunganku. Aku mengangguk sekali.
Kalian semua memperlakukan kesuksesan seolah-olah hanya ada satu penampilan, dan aku tak pernah cocok dengannya. Aku pantas mendapatkannya, bisiknya. Kalian pantas mendapatkan yang jauh lebih baik, kataku, suaraku merendah. Tahukah kalian bagaimana rasanya melihat kalian semua saling merayakan sementara bersikap seolah-olah aku tak ada? Ibu mengadakan pesta untuk setiap promosimu. Dia bahkan tak ingat apa yang kulakukan. Kami pikir kau sedang berjuang. Kau tak pernah bertanya. Aku balas berteriak, berdiri. Tak sekalipun. Selama 12 tahun, tak seorang pun dari kalian pernah bertanya tentang perusahaanku, timku, visiku. Kalian terlalu sibuk memecatku untuk menyadari bahwa aku telah melampaui kalian semua. Keheningannya memberitahuku segalanya. Lalu, untuk pertama kalinya, air mata yang sesungguhnya, bukan air mata yang dibuat-buat, menggenang di matanya. Aku jahat padamu. Ya. Bisakah kau, Penny, memaafkanku? Tanya Noah, suaranya gemetar. Aku menatapnya tajam. Pengampunan bukanlah masalahnya, Noah. Kepercayaanlah masalahnya, dan itu sesuatu yang harus kau perjuangkan. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Orang tuaku masuk dengan langkah gontai, mengabaikan protes Charlie. Sienna, bentak ayahku, meskipun gemuruh dalam suaranya telah hilang. Ini sudah cukup. Kau sudah menyampaikan maksudmu. Oh, jawabku tenang. Dan apa maksudnya? Bahwa kau berhasil, kata ibuku, terengah-engah. Bahwa kami salah, dan kami melihatmu sekarang, sayang. Jadi kumohon, pintanya, berhentilah menghukum kami. Aku tertawa dingin dan tanpa humor. Kau pikir ini tentang balas dendam atau membuktikan aku berhasil? Aku berdiri dan berjalan ke lantai menuju jendela yang berkibar, menatap cakrawala Los Angeles yang berkilauan. Tidak, ini tentang konsekuensi, tentang memperjelas bahwa pilihanmu, penilaianmu, kesombonganmu punya bobot. Kami orang tuamu, kata ayahku, suaranya bergetar. Semua yang kami lakukan, itu untuk melindungimu. Aku berbalik perlahan menghadap mereka. Tidak, semua yang kau lakukan adalah untuk melindungi citramu. Aku mengangkat tabletku, berita utama terpampang jelas di layar. Nah, selamat. Citra itu kini hancur. Perusahaan yang kolaps, pertunangan yang hancur, dan keluarga yang berantakan. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Noah pelan. Yang kuinginkan, kataku, suaraku rendah, adalah kepercayaanmu saat aku membangun Crestpoint. Rasa hormatmu saat aku berhasil diperlakukan seperti keluarga, bukan seperti sebuah kesalahan. Aku terdiam, membiarkan keheningan berlanjut. Tapi sekarang aku tidak menginginkan apapun. Air mata mulai mengalir di pipi ibuku. Aku tidak gentar. Aku pernah melihat air mata itu sebelumnya. Saat aku tidak memilih universitas yang tepat, saat aku tidak menerima pekerjaan di Brooks & Sons, saat aku mengecewakan keluarga. Oh, Sienna, Natal sudah dekat, bisiknya. Ya, kataku dingin. Makan malam Natal yang terlalu kuinginkan. Tidak hadir. Aku memiringkan kepala. Katakan padaku, apakah kau masih peduli dengan penampilan atau itu lenyap ketika anak emasmu hancur? Ayahku melangkah mendekat. Katakan saja. Kursi dewan, ekuitas, pernyataan publik. Sebutkan saja. Aku menggelengkan kepala. Kau masih tidak mengerti. Aku tidak menginginkan apa yang kau miliki. Aku melembutkan suaraku. Crestpoint bernilai 10 kali lipat dari Brooks & Sons dulu. Yang kuinginkan adalah keluarga yang menghargaiku, bukan karena apa yang bisa kulakukan, tetapi karena siapa diriku. Aku menekan interkom. Kelly, tolong antar mereka keluar dan perbarui daftar keamanan. Sienna, kumohon, bisik ibuku. Kita bisa memperbaikinya. Tidak, Bu, kau tidak memperbaiki 12 tahun pemecatan dengan permintaan maaf yang terburu-buru. Saat pintu tertutup di belakang mereka, aku duduk di bawah lampu kota yang tenang dan berkilauan. Lalu ponselku bergetar. Apa yang terjadi? Nenekmu pasti bangga. Makan malam Natal di tempatku tahun ini, Margaret. Aku tersenyum. Sungguh kali ini, tahun ini aku akan menghabiskan Natal di tempat yang benar-benar kucintai.
Kehangatan yang tenang menyebar melalui rasanya seperti beban berat akhirnya terangkat. Terkadang keluarga bukanlah darah, melainkan mereka yang percaya padamu ketika tak seorang pun percaya. Keesokan paginya, aku mengumpulkan tim eksekutifku di Crestpoint Advisors. Sudah waktunya. Kami meluncurkan visi terberani kami sejauh ini. Sebuah perombakan total industri konsultasi, dimulai dengan akuisisi 3 firma menengah di pantai barat. Brooks & Sons tidak ada dalam daftar itu. Saat aku berdiri di depan dewan yang mempresentasikan rencana kami, pikiranku sejenak melayang ke makan malam Natal yang berlangsung di rumah orang tuaku. Meja yang mengkilap, anggur pilihan, roti panggang yang hampa, semuanya bergantung pada ilusi yang runtuh sepotong demi sepotong. Sementara itu, aku sedang membangun sesuatu yang nyata. Seminggu kemudian, Calia meletakkan sebuah paket kecil di mejaku. Di dalamnya terdapat 4 kartu nama kulit tua milik nenekku dan sebuah catatan tulisan tangan dari Margaret. Dia selalu bilang kau akan mengalahkan mereka semua. Sepertinya dia benar. Aku meletakkannya di samping papan namaku. Sebuah pengingat yang tenang bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh siapa yang datang setelah kau tiba, tetapi oleh siapa yang berdiri di sampingku. Anda saat Anda masih mendaki. Keluarga saya telah berjuang untuk mempertahankan citra mereka. Mereka mendapatkannya, tetapi bukan yang mereka harapkan. Dan saya memiliki kehidupan yang saya peroleh, hormati, penuhi, dan sepenuhnya bebas. Jadi ketika seseorang bertanya kepada saya, apakah Anda pernah merindukan keluarga Anda? Saya tersenyum, kembali ke meja saya, dan berkata, saya punya perusahaan untuk dijalankan. Itu lebih berharga daripada kursi apapun di meja mereka. Jika Anda pernah diremehkan atau diberitahu bahwa Anda tidak cukup baik, kisah ini untuk Anda. Saya tidak membangun hidup saya untuk membuktikan mereka salah. Saya membangunnya untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya benar mempercayai api yang tenang di dalam diri saya. Jika kisah saya beresonansi, tinggalkan komentar dan bagikan apa yang telah Anda atasi. Atau cukup katakan, saya melihat Anda. Karena terkadang itu segalanya. Anda tidak membutuhkan meja mereka. Bangunlah meja Anda sendiri. Dan suatu hari, mereka akan berharap memiliki kursi di sana. Jika perjalanan saya menyentuh hati Anda, bagikan pemikiran Anda di bawah ini. Saya ingin mendengar kisah Anda. Ceritakan bagaimana Anda bertahan atau membangun meja Anda sendiri. Ingat, percaya pada diri sendiri bukanlah kesombongan, melainkan cara bertahan hidup. Mari kita saling mengingatkan bahwa kekuatan yang tenang mengubah segalanya.